Maaf teman-teman, agak terlambat ini ya. Tadi nggak tahu nih kepala agak pusing. Jadi kelihatan dulu kok bablas. Ya Allah udah jam 8 kurang. Ya halo teman-teman semua ya. Di pagi ini kita ketemu di apa namanya pertemuan kita yang kedua. Di mana nanti di pertemuan kedua ini di pertemuan kedua ini nanti kita akan bahas nanti tentang apa namanya lebih detail lagi, lebih mendalam lagi tentang metrik-metrik ya yang ada di dalam dunia digital marketing. Namun sebelumnya, saya juga mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengerjakan tugasnya, Masya Allah ya, ini luar biasa. Ini apa namanya, teman-teman sudah pada mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang masih belum mengerjakan di hari ini ya, teman-teman ya. Ya, apa namanya, ini saya cek kalau yang di kelompok pertama, sebentar, di kelompok pertama ini yang belum mengumpulkan tugas, sebentar ya. Di kelompok pertama yang belum mengumpulkan tugas ini sebentar, dari 10 10. Yang belum Mas Ega ya, Mas Ega belum mengumpulkan tugas, Mas Ega, Mbak Beta, loh Mbak Beta kok nggak mengumpulkan tugas Mbak Beta ya? Mbak Beta nggak ada, yang lain alhamdulillah mengirimkan ya, sebentar. Tadi Mas Ega kayaknya, oh Mas Ega izin, oh izin hari ini belum apa namanya, belum bisa masuk. Oke. Sebentar. Oh ini Mas Haris tuh. Oh gitu, oke. Oh nih Mas Eganya izin hari ini apa namanya belum bisa masuk karena agak kurang sehat. Sebentar saya balas dulu message beliau. Kemudian nih Mbak Beta kok ini ya Mbak Beta belum mau tugas tapi hari ini juga beliau izin tidak masuk karena ini ya mau ke rumah sakit katanya ya. Mau cek ini, cek berkala. Sedangkan dari kelompok 2 ya mengerjakan tugas hanya satu aja Mas Kelvin ya. Yang lainnya belum mengumpulkan ya. Yang belum monggo nanti silakan dikumpulkan. Nanti ini kan penting buat tugas buat teman-teman semua ya, biar lebih memahami tentang apa namanya optometrik ya. Nah, sedangkan ini apa namanya bagi teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas ya, ini saya cek luar biasa banget ini salah satunya dari Mas eh, Adika ini. Kelihatan nggak nih Mas Adika? Teman-teman semua? Kelihatan, Pak. Wih, luar biasa nih saya lihat kaget banget. Wih, panjang banget ini. Wih, wow. Luar biasa nih ya. Ya Mas Dika nih apa namanya? Beliau sangat detail sekali ya dalam apa namanya? Menjelaskannya. Jadi beliau di sini memang apa namanya? Membuat macam framework yang saya gunakan ya. Ini ada analisa dan identifikasi, analisa pemasaran, parametrik dan kesimpulannya ya. Ini beliau sampai detail seperti ini ya ininya. Yang pertama ketika beliau di sisi analisa ya atau di analisis ya, ini beliau juga apa namanya buat seperti ini. Wah ini apa namanya sampai punya datanya tuh ya. Wow keren banget tuh ya. Ada skor-skornya juga nih ya. Keren banget ini ya. Nah ini Masya Allah ya. Ini beliau beliau punya data tahun 2015 ya Mas Adika ya. Iya, Pak. Iya, itu 2015-16. Oh gitu ya, Masya Allah ya. Keren banget ini ya. Ini kayak skripsi Mas. Ada kayak skripsi ya. Oke, beliau sampai apa namanya bisa bilang bahwa dari tabel ini aja, dari tabel 1 ya, ini bisa dilihat bahwa suasana nyaman yang tercipta di kebun kakao ya ini ya. Ini bisa membuat wisatawan ini ya merasa betah dan mampu menyegarkan pikiran mereka ya. Nah ini kemudian ada juga analisis matrik EV-nya ya, external factor evaluation-nya seperti ini ya. Luar biasa ini ya. Nah, karena ini dari survei Mas ini Mas ya. Semacam survei Mas ya. Iya, Pak. Itu secara langsung. Oke, dari Itu kan survei. dulu memang digunakan untuk skripsi, Pak. Oh gitu. Saya minta dari teman saya yang atas itu. Oh, luar biasa. Pantas detail begini ya. Oke, ini juga nih adalah analisis matrik IE-nya, internal eksternalnya juga ada di sini ya. Nah, seperti ini, Mas Allah ini sampai apa namanya menyimpulkan ada di sini Mas ya, di faktor yang kuat di sini ya, seperti itu.
Kemudian ada juga matrik perencanaan strategis kuantitatif atau QSPM, Masya Allah ya. Nah, ini apa namanya? Sampai seperti ini ya, ininya. Nah, keren nih ya. Ini dibagi juga eksepsi nih. Nah, kemudian dari sisi beliau di sisi digital marketingnya, ini beliau juga apa namanya mencoba menganalisis ya dari sisi digital marketing. Padahal ini baru akan kita bahas ya. Ini sudah dibahas dulu sama Mas Adika. Dari sisi Instagram ya, beliau juga sampai apa namanya menilai metrik dari sisi interaksi ya, rata-rata interaksinya seperti apa ya. Di sini keluar angkanya sampean ya, berapa angkanya. Ini pakai tool Mas ya, untuk ukur Mas ya, Instagram kalkulator Mas ya. Iya, lupa saya toolnya apa. Kemarin pakai dua, yang satunya itu nggak terlalu lengkap, jadi saya gabung gitu. Oke, oke mantap ya. Websitenya dari sisi traffic ya, itu juga ini apa namanya ngecek juga dari sisi berapa kira-kira ininya traffic yang masuk ya per bulannya sampai segini ya seperti itu. Istilahnya di sini beliau bisa mengetahui ya dari sisi web tersebut itu berapa kunjungan ya dan juga berapa backlink yang apa namanya ada di web tersebut hingga dari sisi keywordnya ya ini ketemu berapa keyword di sini ya Masya Allah ya. Wah nanti Mas Andika harus ngajin teman-teman ini ya pakai tool apa nih kayak gini nih ya. Kemudian juga di sisi analisis pemasaran kamu coklatnya, ya di sini memang dicek ya, dilihat dari sisi penjualan. Nah ini ya, jadi bisa juga metrik dari sisi penjualan ya, data penjualan juga bisa ya, di mana di sini membandingkan antara jumlah produksi ya itu berapa, meningkat atau enggak ya per bulannya, kemudian juga jumlah penjualannya, dan kemudian akhirnya dari sisi produksi ini ya dibandingkan dengan penjualannya, nah itu berapa akhirnya ya. Dan di sini kita ketahui luar biasa ya, ternyata metriknya dari sisi apa namanya penjualan di sini ya coklat bubuknya ini di atas 90% ya. Setiap dia produksi ya itu 90% pasti habis. Nah kan gitu cara bacanya nih ya. Dari 70 kilo yang diproduksi, 67 kilo ini ya terjual ya kan sisa 3 kilo kan gitu kan ya. Nah dan seterusnya ya ini 65 kilo diproduksi, sisanya tinggal 2 kilo ya. Nah ini artinya kan bagus banget ya seperti itu ya. Nah, di sini beliau menyimpulkan bahwa dari sisi penjualan ini fluktuatif ya, tapi kan kalau saya lihat bagus ya, masih di atas 90%. Nah, ini ya. Kemudian ada juga beliau di sisi penjualannya untuk coklat batang. Nah, ini coklat batang juga ada juga ya, karena kan kamu coklat kan nggak cuma produksi coklat bubuk doang ya, juga ada untuk yang coklat batangnya juga ya. Dan di sini juga luar biasa, persentase penjualan adalah di atas 90%. Nah, artinya kita tahu seperti ini teman-teman semua, ini adalah produk yang prospek ya. Kalau kita ikut menjualkan, ini kayaknya juga kita ikut kena imbasnya ya, pecahan untung lah ya, gitu ya. Karena terbukti dari berapapun dia produksi pasti laku, nah gitu loh ya. Nah ini bagus banget ya. Nah ini dan juga ada juga kue coklat ya, kue coklat juga sama ya, ternyata juga luar biasa di sisi ininya, hasilnya sama-sama juga di atas, malah di atas 90% rata-rata ya. Ada satu yang di bawah 95%, tapi luar biasa metriknya ini dari sini aja kita bisa lihat bahwa untuk kue yang dia bikin pun itu juga laku keras ya. Nah, ya ini ya. Nah, jadi untuk penilaian metriknya, nah dari semua tadi analisis ya, ya, identifikasi dan sebagainya, baru di sini ya, Mas Adikanya menyimpulkan untuk metrik apa yang dipilih, ya kan? Yang dipilih untuk biar nanti kualitas ya dari sisi kamu coklat itu apa namanya terus bisa dijaga ya. Nah, di sini yang pertama ya, perusahaan ada dalam sektor bisnis apa nih ya? Kamu Coklat saat ini memiliki 3 core bisnis. Pertama, bisnis trading raw material coklat. Jadi bisnis apa namanya? Coklat yang ini ya coklat mentah ya istilahnya ya, perdagangan coklat mentah. Iya, bahan bakunya. Dan bakunya. Kedua, produksi produk coklat ya, mulai dari coklat bubuk, coklat bar dan candy ya dengan berbagai macam varian rasa. Core bisnis ketiga adalah wisatanya. Nah, ya, benar ya. Jadi memang ada 3 dia ya. Karena untuk yang apa namanya perdagangan coklat mentah ini ya, ini memang kamu coklat ini adalah pasar yang bagus ya untuk diekspor dan sebagainya ya. Karena banyak pabrik-pabrik kayak kemarin saya lihat juga di kamu coklat itu sekian produknya juga dikirim ke
ini ya ke Bandung ya, yang di pabrik coklatnya yang itu loh, apa namanya itu, yang produksi Delphi dan sebagainya itu loh, ya. Itu kan juga butuh ya. Kedua untuk produksi produk coklat tadi kayak coklat bubuknya yang dijual mungkin ke kafe-kafe dan sebagainya ya. Coklat bar yang kita nikmatin kayak Silver Queen dan sebagainya ya. Nah, sedangkan yang ketiga adalah wisatanya ketika kita datang ke sana ya. Kita datang ke sana, di sana ada wahana permainan ya. Ada juga edukasinya ya, seperti itu. Kemudian siklus hidup industrinya ya di sini kalau menurut Mas Adika, siklus hidup industri kamu coklat sudah mencapai tahap 3 dan 4 atau growth katanya ya. Dan scale up sesuai dengan hasil analisis matrik IE. Ya, yang di atas tadi ya, ada matrik IE namanya, dan di sana menyimpulkan bahwa kamu coklat itu sudah di dalam area 3 dan 4 atau dia growth ya. Nah, nanti silakan teman-teman belajar nih, apa sih IE ini kan? Ya gitu ya. Biasanya ini ngerti cacah ekonomi biasanya ya. ekonomi dulu ya. Kemudian yang dijual dari sisi produknya ya ada coklat bubuk, batangan, kue coklat ya. Nah, seperti itu. Kemudian dari sisi tipe pelanggannya adalah orang yang suka berwisata ya. Nah, tapi sebenarnya memang dari sisi pelanggan sih harusnya kan lebih banyak lagi ya detailnya ya. Nah, oke. Kemudian ini tujuan bisnis perusahaan dalam jangka panjang pasti ini ya mencari keuntungan yang halal, baik dan bermanfaat, mencetak masyarakat, memenuhi kebutuhan wisatawan, ya, memberikan lapangan pekerjaan ya bagi orang lain. Nah di sini nah ini dia ya, metrik yang disarankan ya untuk kapun coklat. Nah, ada brand metrik Raja Pogal ya, Raja Gopal ya, yang digunakan untuk membangun brand ya, karena memang apa namanya biar nanti brandnya ya, brand dari sisi si kapun coklat ini terus bisa merasuk ke dalam masyarakat. Dan di sini memang ada metriknya banyak banget di sini ya. Ada dari sisi apa namanya financial metric ya, performance metric ya, perceptual metric, dan seterusnya ya, kayak macam. Kemudian marketing metric ya, atau metrik pemasaran ya, di sini yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Nah seperti itu ya. Nah apa namanya kata beliau ini ada idenya ya, seperti itu. Nah ini. Kemudian dari sisi digital marketingnya, ya online marketing matriknya atau matrik pemasaran online-nya, beliau menuliskan seperti ini, ya. Karena ini juga penting ya, karena ini memang digunakan untuk pemasaran secara online-nya, dan ini harusnya sudah dilakukan masif oleh kamu coklat, ya, bukan lagi harus di offline seperti itu, ya. Nah, kemudian ada juga konten marketing matriknya, nah seperti ini, ya, karena nanti lebih ke arah konten, ya. Dan inilah kesimpulannya Mas Adika ya. Nah ini luar biasa ya, tuh kan, detail banget ya. Ini saya nggak ragu nih teman-teman ya. Untuk saya ngasih nilai 100 ini buat Mas Adika ya, tepuk tangan ya. Gitu ya. Oke, ini Mas Adika ya. Ini sampel yang bagus teman-teman. Jadi ketika masyarakat tugas itu tenanan gitu loh ya. Kayaknya ini berapa jam ini garap lagi ya. Saya aja mungkin garap kayak gini bisa sampai hampir 1 hari ini kayak ini. Oke. Kemudian yang kedua, di sini saya juga memberikan sampel ya, plus juga buat ini Mas apa namanya sebentar. Tadi yang sudah tak keluarin ini ya. Dari Mas Kelvin ya, sahabat kita dari Pontianak ya. Mas Kelvin dia bikin seperti ini. Mas Kelvin, Mas Kelvin? Mas Kelvin? Iya, Pak. Oke, sip ya. Ini sahabat kita dari Kalimantan ini jauh banget nih ya. Ini luar biasa juga nih, ini juga termasuk detail ketika mengerjakan tugasnya ya. Nah, di sini apa namanya? Beliau sampai mendefinisikan satu-satu ya tentang apa namanya? Tentang metriknya ya. Ada di sini brand value ya. Di sini beliau menjelaskan tentang mungkin hubungan antara brand yang kamu coklat ya, dan juga mungkin apa yang kamu coklat lakukan ya untuk meningkatkan brandnya. Nah, seperti ini. Ya, ini kemudian ada customer value matrix. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang pertama memang ini ya. Pertama di sisi brand value matriknya, kedua di customer value matriknya, ya. Bahkan beliau bisa melihat ya dari sisi Google ini ya, Google My Business ya, di mana di sana ada yang ngasih review di situ ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah market share ya. Di market share ini apa namanya memang metrik yang penting ya.
untuk melihat bahwa sudah di angka mana ya Kampung Coklat ini di sisi market share sebagai tempat wisata misalnya. Nah, itu seperti apa ya. Nah, ini seperti itu. Kemudian yang keempat ya, ada customer retention ya. Jadi bagaimana di sini upaya Kampung Coklat untuk mempertahankan konsumen yang sudah ada. Bagaimana agar mereka tidak lari ya dari Kampung Coklat. Nah, maka di sini sampai Mas Calvin bisa membuat sebuah pertanyaan gitu ya, tentang apakah perlu Kampung Coklat memberi kartu pelanggan secara khusus untuk pelanggan lama. Nah, ini ya. Nah, jadi menurut saya memang sangat perlu ya. Nah, ini kan memang digunakan parameter agar melihat ya seberapa besar customer itu tuh balik ke sana lagi ya. Seperti kayak kita di Alfamart kan kita juga dikasih kartu ya, ketika mungkin belanja dan sebagainya, apa namanya, nanti si kasir pasti nanya, Pak ada kartunya Pak, ada kartu Alfamart-nya Pak, ada pontanya Pak, nah, seperti itu ya. Biar apa? Biar nanti juga dicek juga, saya nanti sebagai seorang customer itu gimana? Apakah saya itu sering belanja di situ, ya? Apa saya itu sering menghilang? Belanjanya di Alfamart setahun sekali gitu kan, gitu ya. Oke. Kemudian juga ada metrik berikutnya customer acquisition ya. Di sini memang lebih ke arah apa namanya untuk melihat kita butuh uang berapa nih ya, atau kita butuh proses apa aja untuk bisa mendatangkan satu customer ke tempat kita ya. Nah seperti itu. Nah ini juga luar biasa Mas Kelvin apa namanya menyimpulkan dengan mungkin bisa dengan cara memberi sebuah diskon khusus ya. Nah seperti itu ya. Kemudian ada word of mouth ya tentang parameter bagaimana mendatangkan Kampung Coklat ini melalui mulut ke mulut ya. Dan terima kasih, dan luar biasa ya. Saya senang juga nih dengan cara Mas Kevin mengerjakan tugasnya ya. Ini pakai slide yang rapih banget ya, rapih enak dibaca ya. Jadi kita lihat ya kan enak banget ya, dikasih gambar-gambar juga ya. Oh, keren banget nih. Ini saya suka kayak gini ya. Nah ini ya, ini dua tugas terbaik yang saya suka ya. Jadi kalian gimana Pak Wawan? Ini sudah bagus-bagus ya. Cuman mungkin ini saya di sini memberikan contoh ya, pekerjaan tugas yang termasuk rapi ya, termasuk juga detail, tenanan ya. Dan ini yang dibutuhkan teman-teman sebagai seorang desain marketer ke depan ya. Jadi bagaimana ketika kita dapat tugas dari klien kita, dari atasan kita dan sebagainya, itu mengerjakannya benar-benar ini ya, apa namanya, lengkap, detail, biar nanti atasan kita pun juga merasa seneng ya. Karena ketika ngasih tugas itu kan sebenarnya kan dia udah percaya ya sama mungkin bawahannya, dan ketika kita mengerjakan tugas dengan baik, artinya kita bisa membuktikan kalau kita adalah orang yang amanah ya. Luar biasa buat teman-teman semua ya. Oke, aplaus buat kita semua teman-teman. Nanti untuk apa namanya, untuk nilainya nanti silakan aja nanti dicek ya, tapi sebentar belum tak nilai memang ya. Mungkin nanti malam baru keluar nilainya ya. Oke, karena waktu kita terbatas teman-teman semua ya di hari ini, apa namanya, saya ingin sharing pada teman-teman semua ya tentang ini ya, sebuah materi hari ini, bagaimana kita ini di dalam memahami metrik di dunia digital marketing ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar ya, metrik-metrik apa yang sangat ini ya, sangat istilahnya itu harus kita pakai di dalam pemasaran secara umum seperti itu, dan kenapa kita penting belajar metrik itu sendiri ya. Dan di sini kita mungkin akan nanti lebih detail lagi ya, lebih ke arah tentang metrik apa aja yang perlu kita pelajari di dalam dunia digital marketing nanti, seperti itu. Oke, ini sambil nunggu teman yang lain, ini yang sudah datang baru berapa orang nih ya? Belum lengkap ini ya, masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, masih 8 ya, teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Baik teman-teman ya, nah sebelumnya kita harus paham dulu juga ya, tentang perbedaan antara pemasaran online ya dengan pemasaran offline. Nah, di dalam pemasaran ini teman-teman semua, di dalam pemasaran apa namanya offline ya, di dalam offline ya atau tradisional. Nah, di sini contohnya ya, kita di sini masang baliho di situ ya. Dan masang baliho itu termasuk mahal teman-teman. Itu kontraknya itu paling murah. Kalau di Blitar seperti ini ya, itu mulai dari 5 juta per bulan ya. Kalau di Blitar ya 5 jutaan sampai 10 juta per bulan tergantung lokasinya. Kalau dikalikan setahun ya 5 dikalikan 12 saja sudah di angka
minimal 60 juta rupiah per tahunnya. Tapi itu mungkin jalan yang sepi, yang rame itu bisa jadi di Blitar pun sudah di angka 10 sampai 20 juta per bulan. Artinya kita harus menghabiskan biaya rata-rata antara 100 hingga 500 juta per tahun ya. Luar biasa. Nah, apa namanya? Sedangkan di digital ya, itu bisa kita lakukan juga dengan semacam SEO ya, seperti itu. Yang di sini kita hanya bisa yang apa namanya? Di sini istilahnya kalau digital itu memang jauh lebih murah teman-teman ya dibandingkan tradisional. Di dalam digital ini ya kalau SEO aja ya, jasa SEO misalnya ya. Ini kita bisa apa namanya? Habiskan uang per bulan rata-rata 1 juta sampai 10 juta per bulan tergantung keyword yang mau kita sasar ya. Jadi kalau di sini misalnya nih Mas apa namanya? Mas Alvin nih, ya Mas Alvin membuka jasa SEO nih misalnya nih ya. Nawarin ke orang misalnya. Mas Alvin bisa tuh narif antara 1 juta hingga 10 juta per bulan sampai mungkin 50 juta juga nggak masalah Mas Alvin ya. Tapi nanti di sini tergantung kata kuncinya. Semakin banyak kata kunci yang istilahnya harus dioptimasi oleh klien, maka ya dia bayarnya mahal ya. Biasanya kalau 1 juta itu biasanya sampai 2 atau 3 keyword. Biasanya gitu ya, 2 sampai 3 keyword biasanya gitu. Kalau 10 juta itu bisa sampai di angka 10 keyword biasanya. Jadi artinya masing-masing keyword itu 1 jutaan ya. Nah, apa namanya yang akan kita optimasi ya. Istilahnya kalau Anda nanti buka jasa SEO jangan murah-murahan. Banyak orang itu cuma 300.000, 500.000 gitu, nggak worth it ya. Nggak bisa hidup itu. Ya, nggak bisa hidup itu ya. Sebetulnya susah loh. SEO itu kan susah ya. Apa namanya butuh istilahnya itu ya teknik-teknik ya bagaimana nanti kita bisa di nomor 1 yang mungkin kalian sudah belajar juga kemarin kan ya sama Pak Didin kan di SEO kan seperti apa kan sulitnya atau sulit ya. Apa namanya kemudian di tradisional kita juga bisa menemukan iklan di TV ya yang ternyata harganya mahal banget ya. Paling murah tuh ketika saya cek ya paling murah itu kalau di TV-TV nasional yang apa namanya jangkauan istilahnya dari Aceh sampai Papua ya itu per 30 detik itu paling murah 14 juta. Itu pun nggak di prime time ya. Itu di waktu-waktu yang ya orang sepi ya, mungkin pas jam 3 dini hari gitu, jam 4 gitu sebelum subuh gitu ya. Itu murah ya 14 juta. Tapi ketika prime time jam maghrib ya, maghrib sampai jam 9 malam itu dia nggak 110 juta per 30 detik bayangin ya. 30 detik iklan kita habis gitu loh. Ya, Edian ya. Nah, malah TV itu cepet kaya ya. Lalu kenapa kok artis-artis yang tampil TV itu uangnya juga bisa dapat banyak ya? Karena segitu ya tarifnya ya, luar biasa ya. Sedangkan kalau kita mau iklan di online pakai FB Ads, Google Ads gitu ya, paling murah kita bisa di angka Rp10. Iya, Rp10 per klik ya. Saya pernah tuh dapat cuma Rp5 per klik pernah saya. Ya, saya pernah berikan cuma dapat apa namanya dapat istilahnya itu ini biayanya hanya Rp5 per klik ya. Kenapa? Karena viral. Karena iklan saya itu viral. Karena viral akhirnya murah banget jatuhnya ya. Nah, ada juga yang mahal ya. Rp30.000 per klik juga ada. Bahkan mungkin lebih juga ada. Contohnya apa? Contohnya jasa pembuatan website misalnya. Kata kunci jasa pembuatan website yang saya pakai Google Ads ya. Itu mahal banget. Itu bisa dianggap 25.000 sampai 35.000 ya per kliknya ya. Bahkan untuk kata kunci tertentu ya itu bisa sampai mungkin di atas 50.000 juga ada. Tapi ini kan rata-rata ya. Di sini saya ngomong rata-rata. Antara Rp10 sampai Rp30.000 per klik ya. Nah, ini yang apa namanya? Yang istilahnya sangat jauh ya murahnya ya dibandingkan yang tradisional. Iklan di majalah pun juga ternyata juga mahal. Di koran pun kayak Kompas ya. Itu mulai dari harga 4 juta teman-teman sampai 400 juta ya per terbit loh ya. Jadi bukan sebulan ya, per terbit. Jadi kalau kita pengen iklan di Kompas yang gede di halaman depan itu kan, depan itu ya, depan gede banget gitu misalnya ya. Itu harganya 400 juta teman-teman per kali terbit ya. Kalau pakai sosial media marketing ya, itu memang apa namanya ini masih tapi ini masih ini ya dari sisi apa? Sisi mungkin nilai ya ini masih mungkin dikatakan antara tepat atau nggak tepat ya. Karena ini kan bukan iklan ya, ini lebih karena misalnya ketika kita itu nyewa influencer misalnya. Itu rata-rata menghabiskan uang atas 10.000 ya per 1.000 orang yang melihat ya. Atau misalnya kalau kita di YouTube ya,
ada yang dia narif, ya, itu apa namanya, 10.000 rupiah per 1.000 views, itu juga ada. Contohnya ketika misalnya teman-teman, apa namanya, eh, istilahnya Anda sudah jadi seorang YouTuber misalnya, Anda sudah jadi YouTuber, Anda disewa oleh sebuah brand, untuk membuat video khusus untuk dia. Jadi video apa namanya? Video pesanan ya, video pesanan gitu ya. Nah itu kita apa namanya? Biasanya kita bisa minta fee ya. Itu paling murah kalau kita masih amatir ya, itu 10.000 rupiah nanti per 1.000 view. Tapi yang sudah profesional kayak misalnya Atta Lintar misalnya, atau misalnya kayak ini yang punya channel ini, yang punya channelnya si My ICU, tahu My ICU, yang si apa namanya Faiz sama Tio itu loh, yang apa, yang dia dulu pernah buat video ini loh, video apa namanya, videonya apa namanya itu, kartun yang apa namanya, yang disukai anak itu apa namanya, Avatar ya, Avatar nggak salah itu, yang dia buat video perbedaan antara anime dengan, aduh apa namanya itu, lupa saya, yang apa namanya, yang lagi in ya sekarang ini loh, itu kan bagus banget tuh ininya, YouTube-nya ya, MyICU, dia kan bisa minta, dia bisa minta tarif itu 1 juta, 1 juta per 1.000 orang yang melihat. Jadi nanti istilahnya namanya dia kontrak dengan yang apa namanya, yang mau nyewa dia ya, itu nanti dia akan bilang seperti ini goal saya Pak ya, saya akan dapat 100.000 view. Nah seperti itu targetnya, goalnya ya. Dan saya minta 1 juta rupiah per 1.000 view. Kalau udah di atas 100.000, udah itu sudah Anda nggak perlu bayar lagi ya. Nah jadi nanti dari 100.000 dibagi 1.000 kan, nah itu berapa dikalikan 1 juta. Maka itu biaya harus dibayarkan sama si brand tersebut ya. Nah tapi kalau dia target 1 juta misalnya, ya apa namanya, tinggal mengalihkan aja ya. Ketika per 1.000 view itu minta 1 juta, ketika dia 1 juta view, ya artinya kan apa namanya, 1 juta dikalikan 1.000 kan, nah itu berapa yang dia dapetin kan, nah seperti itu loh ya. Nah itu kalau apa namanya, ini lebih ke arah influencer teman-teman ya. Nah ketika di apa namanya, di tradisional ya, kayak kirim kan, kalau dulu ya pernah orang itu menggunakan strategi itu ngirim surat ke rumah-rumah ya, itu kan lumayan juga habisnya ya, antara 3.000 sampai 35.000 per surat, karena kan ongkir ya, ongkos kirim pakai pos dan sebagainya ya, kan ada tuh dulu ya. Zaman, tapi kalau sekarang udah nggak pernah dipakai ini ya, karena ya mahal banget ya, 3.000 aja dikalikan yang dia mau ngirim 1.000 orang, udah habis berapa kan, 3 juta ya, ya toh. Nah sedangkan kalau pakai email marketing ya, pakai strategi marketing kemarin sama Pak Bijak ya kemarin ya, itu sebenarnya biayanya murah banget, antara 10 rupiah sampai 35 rupiah ya per email yang dikirimkan ya. Itu kalau di rata-rata ya, per email yang kita kirimkan kepada orang itu hanya menghabiskan uang 10 rupiah hingga 35 rupiah per email. Karena gimana ngitungnya? Ngitungnya katakanlah gini, ketika Anda langganan ya, kemarin kan mungkin diajarkan ya, pakai platform kirim.email misalnya. Nah di kirim.email itu kan kita langganannya, biayanya kan 136.000 rupiah per bulan. Dengan 136.000 rupiah per bulan itu, kita bisa mengirimkan ke 1.000 kontak, ya, ke 1.000 email, ya. Nah, 136.000 dibagi 1.000, ya, itu tinggal 136 rupiah. Artinya kita ngirim ya, ngirim satu email, ya, ngirim satu email ke 1.000 orang itu, kita menghabiskan uang 136.000 rupiah. Tapi ketika Anda mengirimkan email kepada orang-orang ini, kepada para pelanggan Anda, seminggu sekali misalnya, ya kan, seminggu sekali. Jadi artinya dalam 1 bulan, kan tadi Anda kan langganannya kan 136.000 rupiah per bulan kan. Nah dalam 1 bulan Anda mengirimkan 4 newsletter, Anda mengirimkan 4 email tiap minggu ke mereka-mereka ini. Maka kan 136 rupiah dibagi 4, nah itu tinggal berapa kan. Nah kalau Anda semakin banyak ngirimnya, 3 hari sekali ngirim, nah kan tinggal bagi aja ya. Yang jelas Anda nggak beretika. Kalau saben hari ngirimin 1.000 orang itu tiap hari email, Anda tuh kan nyepam itu kan. Sehari ngirim terus gitu kan. Orang kan juga bosan, apa ini? Kamu ngirim terus email ya? Walaupun beda-beda ya. Kalau ada orang apa namanya, ada orang itu saben hari dikirim email kan dia jadi malas kan. Inboxnya jadi penuh kan. Kita semua toh. Nah, itu kan malas ya. Akhirnya nanti dia unsubscribe ya. Memang normalnya sepekan sekali normalnya ya. Nah kan murah ya.
dibandingkan kita harus ngirim surat ke rumah-rumah ya. Nah, sedangkan untuk digital teman-teman semuanya bisa di-track. Jadi bagaimana ketika di SEO ini ya, nanti ada parameternya apa aja. FB Ad, Google Ad, nanti ada parameternya apa aja yang kita bisa kita track ya. Sosial media marketing ya, apa aja nih parameternya. Email marketing pun ya, itu juga nanti ada parameternya ya, seperti itu. Berarti dengan yang tradisional sulit. Siapa dulu pernah cerita kan, kita masang baliho misalnya, masang baliho di pinggir jalan, kan kita nggak tahu tuh berapa orang yang benar-benar melihat baliho kita. Ya, kecuali kalau Anda menempatkan satu orang berdiri di bawah baliho, siapa yang lirik ditulis gitu ya. Kan ya nggak bisa kayak gitu toh. Nah, ya nggak. Kerjaan apaan tuh kayak gitu kan? Nah, seperti itu ya, paham ya. Ini harus di tracking ini. Tapi ini kan gampang ya. Ini gampang di track seperti itu. Ya ini itulah kenapa ya di dalam pemasaran tradisional ya parameternya ketika kita ngeluarin iklan pun paling parameternya lebih ke arah berapa biaya yang harus kita keluarkan di dalam masang baliho itu misalnya dibagi dengan misalnya total pendapatan yang dihasilkan ya dibandingkan antara pendapatan sebelum masang baliho dengan pendapatan setelah masang baliho. Ya, jadi kalau kita di metrik yang tradisional itu rata-rata cara ngukurnya seperti itu. Kita cari data sebelum baliho dipasang ya berapakah omsetnya. Nah setelah baliho dipasang berapa omsetnya, ada peningkatan enggak? Kalau ada peningkatan, berapa nilainya? Tinggi enggak? Kalau itu tinggi, maka memang ya ini bagus. Tapi kalau enggak, sama aja, ya mending nggak usah masang kan gitu ya. Nah iya toh. Jadi kalau di sisi tradisional, kebanyakan seperti itu kebanyakan ya. Membandingkan data antara dia sebelum beriklan di TV ya, setelah iklan di TV. Nggak ada suara. Suaranya nggak ada, Pak. Halo guys, suara saya ada kedengaran belum sekarang? Sekarang sudah. Oh ya, sorry tadi kabel USB-nya kesampluk tangan saya guys. Jadi kayak putus kayaknya. Udah ya, dengar suara saya ya, sip ya. Nah, jadi gitu ya. Ketika di tradisional memang sulit ya, parameternya apa tadi yang dicek-cek seperti tadi diterangkan Mas Adika tadi ya. Ada parameter IE tadi di situ ya, parameter penjualan dan sebagainya gitu ya. Nah, apa namanya? Nanti sedangkan di digital, nah nanti lebih enak ya. Kita nanti dari sisi pengukuran lebih enak karena semuanya ada toolnya dan kita nggak perlu apa namanya, nggak perlu harus ngitung manual ya. Sudah ada istilahnya masing-masing itu alatnya atau kalkulatornya ada semua ya. Jadi enak banget ya, seperti itu. Nah, teman-teman semua ya, kenapa sih kita ini harus mengukur strategi, harus mengukur nanti setiap kita melakukan pemasaran digital ataupun mungkin strategi pemasaran online yang lainnya. Kenapa kita harus bisa ngukur ya? Ya ini agar nanti kita bisa melihat ya campaign digital kita ini ya itu apa namanya istilahnya itu sudah bisa menghasilkan berapa ya, dan nanti pun ya kita bisa melihat, kita juga bisa nanti memutuskan ya apakah dari campaign digital yang kita lakuin itu ya itu apakah bisa meningkatkan hasil pemasaran atau enggak ya. Kalau enggak ya itu kan nanti kita sambil kita bisa evaluasi apa yang salah di situ. Apakah mungkin copywriting-nya, apakah mungkin di situ nanti iklannya yang tampil istilahnya dari sisi konsep iklannya ya, atau mungkin dari target yang kita istilahnya tentukan target interest ataupun target usia dari orang yang nanti lihat iklan kita, atau target kata kunci kita mungkin salah kata kuncinya ya, atau bahkan mungkin dari sisi
budgetnya. Oh, mungkin budgetnya kurang kali ini budgetnya nih, ya kan itu kan. Nah, jadi istilahnya dengan kita mengukur, kita bisa mengukur teman-teman ya, kita bisa melihat istilahnya metrik-metrik ya di dalam melakukan nanti pemasaran digital, nanti hasil pemasaran digital kita akan lebih maksimal hasilnya ya. Jadi kita nggak ngawur gitu loh ya, kita nggak by feeling ya, karena banyak orang yang mengatakan bahwa alah mas, pemasaran online sama offline masih biasa aja, sama aja. Saya pakai online juga nggak ngefek ya, masa malah mending yang offline. Padahal dia nggak pernah ngukur ya, membandingkan bener-bener yang offline seperti apa, yang online seperti apa ya, dia nggak pernah apple to apple pembandingannya ya. Nah kita kan di sini sebagai anak IT di sini ya, ini semua kan kalian ketika masuk ke dunia desain marketing ini kan mau nggak mau dikatakan anak IT kan, anak teknologi informasi, maka semua harus by data ya, jangan by feeling ya, seperti itu ya, harus by data di situ ya. Nah, dan nanti ya teman-teman semua, dengan nanti kita punya kemampuan mengukur ya, dan memahami metrik ini ya, karena nanti teman-teman nanti bisa nanti istilahnya menghitung ya, menghitung dari return of investment dari semua aspek pemasaran digital kita. Karena di dalam kita nanti melakukan sebuah pemasaran ya, endingnya adalah ya, kira-kira balik modal nggak ya gitu loh ya, balik modal nggak sih ya, karena Roy itu bukan Mas Roy ya, bukan Mas Roy Martin ya, bukan Pak Roy Martin ya guys ya, apalagi Gading Martin ya. No ya. Nah Roy itu lebih ke arah return of investment ya, jadi istilahnya itu ukuran atau besaran yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi sebuah investasi dibandingkan dengan biaya dan modal awal yang dikeluarkan. Nah, jadi istilahnya bahasa gampangnya adalah ya balik modal. Jadi ketika misalnya kalian ya melakukan sebuah iklan, Anda misalnya bayar radio, bayar TV, FB Ad, Google Ad ya, itu kan namanya kita kan melakukan investasi ya, pemasaran ya. Nah, kira-kira baliknya gimana ke kitanya ini ya? Balik modal atau rugi ya? Dari mungkin target penjualan tadi masuk enggak gitu ya. Nah, kalau enggak masuk ya kan rugi kan? Maka artinya ya kita kayak sodakoh ya, ke radio dan televisi tadi ya. Kan banyak juga ya perusahaan yang dia beriklan bayar mahal ke radio dan sebagainya malah bangkrut. Contohnya apa? Ketika misalnya pas pilkada kemarin tuh, pas pilek, banyak yang habis uang miliaran, bahkan ada kemarin yang masang ini ya, masang baliho banyak di mana-mana yang dia bilang mencalonkan presiden. Kan ada tuh dulu tuh ya. Di mana-mana tuh dari Sabang sampai Merauke tuh ya. Tapi ternyata dia nggak lolos threshold ya. Nggak bisa dia nyalon ya. Akhirnya yang bisa nyalon cuma 2 orang kemarin kan. Hanya Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Yang liyane yang sudah masang baliho banyak ya sebagai calon presiden ya hanya bisa gini ya. Kan dihitung-hitung masang baliho itu seluruh Indonesia ya. Itu beliau sudah habis sampai di angka 100 miliar lebih ya. Dan itu kan nggak balik modal toh, nggak balik modal ya, seperti itu ya. Nah itu memang harus dipikirkan nanti ya. Ketika nanti kita beriklan dan sebagainya, nah itu bagaimana? Itu kan modal ya. Ketika kita berikan sebagainya itu kan modal teman-teman ya. Nanti modal itu kayak gimana? Bisa balik nggak? Ya. Nah di dalam ini pemasaran sendiri teman-teman ya, pemasaran secara umum ya, dan juga di dalam desain marketing ini sebenarnya dari sisi ROI, ya dari sisi return of investment itu tidak cuma masalah hanya profit aja, ya. Profit atau laba ini hanya salah satu return of investment teman-teman, ya. Profit atau laba. Tapi ada yang lain, ya. Yang kedua adalah prospek dan buyer. Jadi ketika Anda mendapatkan prospek, Anda mendapatkan pembeli, itu juga bisa dikatakan ROI juga ya. Ada juga yang dia ROI-nya adalah berupa data ya. Ada juga yang ROI-nya berupa data juga ada ya. Ada juga ROI-nya berupa awareness ya, itu juga ada. Ada juga yang ROI-nya hanya pengalaman dan wawasan juga ada. Bahkan ada juga yang ROI-nya hanya berupa traffic. Contohnya apa? Ya contohnya kalau kita bisa bilang misalnya kayak startup tuh, kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Itu kan mereka nggak akan ke sini teman-teman, nggak akan ke profit atau laba itu, ya.
Karena Bukalapak masih rugi loh, ya. Kalau kita bilang Bukalapak itu tujuannya profit, ya, realitasnya hingga ini Bukalapak masih rugi. Tokopedia juga masih rugi. Tapi kenapa kok dia terus dapat injeksi dana? Kenapa investor tetap percaya sama dia? Injek dana terus ya. Apakah investor nggak rugi gitu kan? Karena sang investor yang ngejek dana itu kan lagi-lagi ya, karena dia ngejek dana itu kan dia investasi. Investasi dia harus memikirkan balik modal kan? Benar nggak? Ya kan? Investor-investor Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Gojek dan sebagainya itu dia pasti mikirkan ROI-nya kan? Nah, tapi ROI-nya para investornya tersebut bukan ke arah ini aja. Ada yang mereka itu cukup, wes aku iki ROI ini. Aku tuh dapat datamu prospek, dapat data buyer aja aku udah seneng. Enggak apa-apa. Aku rugi nggak masalah di sisi uang, apa namanya? Di sisi uang nggak apa-apa. Tapi aku dapat jutaan data pelangganmu. Nah, gitu ya. Nggak apa-apa, nggak dapat ini, tapi aku dapat datamu nih. Kira-kira di Tokopedia apa namanya? Di marketplace-mu ini ya, saya jadi tahu nih di Indonesia mana produk yang paling laku. Di daerah mana yang istilahnya banyak orang kayanya yang beli produk ini. Nah, seperti itu ya. Bahkan kayak tiket.com itu, tiket.com ya, atau Traveloka, dia ngeklaim datanya Traveloka itu teman-teman ya, datanya Traveloka itu lebih lengkap dibandingkan data Kementerian Pariwisata. Jadi Traveloka tuh tahu teman-teman. Itu tuh apa namanya sampai-sampai itu Traveloka tuh memahami di dalam sebuah hotel ya, dalam sebuah hotel kamar mana yang paling laris ya. Dalam hotel A misalnya, yang paling laris adalah kamar ini, nomor ini. Dia ngerti. Kalau Kementerian Pariwisata kan nggak sedetail itu kan. Paling Kementerian Pariwisata hanya tahu tempat wisata mana yang paling ramai. Tapi kalau Traveloka, dia sampai tahu dalam ruangannya yang dijual tersebut. Bahkan di dalam pesawat ya, pesawat Garuda, Sriwijaya gitu ya, itu Traveloka ngerti kursi mana ya yang paling banyak pembelinya. Bahkan mungkin hari apa di kursi mana yang paling baik membeli itu Traveloka ngerti. Kalau kementerian nggak akan ngerti kayak gitu kan. Nggak ngerti paling cuman maskapai mana yang paling rame, paling gitu doang ya. Tapi nggak sampai detail. Tapi Traveloka sampai detail seperti itu ya. Nah itu siapa namanya si investor dia dapat data tersebut sudah seneng. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin dia akan masang iklan, masangnya di kursi tersebut ya. Dia akan masang iklan di kamar hotel tersebut yang ramai itu. Bisa jadi tuh ya. Nah gitu loh ya. Nah ini kan apa namanya luar biasa data itu kan. Awareness ya. Ada juga mungkin yang investor itu ya lebih ke arah, wis aku cukup orang itu tahu produk ini, brandingnya dikenal banyak orang, ya itu juga udah seneng, ya. Atau apa namanya? Ada juga yang lebih ke arah pengalaman atau wawasan, insight. Dia dapat insight baru. Wah ternyata, anu ya, apa namanya di marketplace-mu ini ternyata pola pembelian orang itu seperti ini ya. Nah gitu juga istilahnya apa namanya? Investor juga udah seneng ya. Nah, jadi ini satu-satu kita bahas ya. Jadi ketika ROI-nya profit atau laba, ini yang menjadi biasanya yang pertama. Banyak pengusaha, banyak perusahaan ya, yang dia mendasarkan ROI pada sini. Pada profit atau laba ya. Berapa labanya perusahaan tersebut ya. Investor yang injek dana, kalau investornya masih biasa-biasa aja, yang dia lihat lebih ke arah profitnya dulu. Ya. Nah, jadi profit itu apa sih? Profit itu lebih ke arah keuntungan bersih per penjualan atau per transaksi, ya. Kemudian jumlah rata pembeli dari hasil iklan dan perhitungan total profit dalam satu hari, satu minggu atau satu bulan, ya. Biasanya seperti itu. Jadi istilahnya dari kita menghabiskan biaya iklan, seret gitu ya. Kita menghabiskan biaya untuk melakukan pemasaran, kira-kira profitnya berapa ya? Nah, seperti itu, ya. Nah, apa namanya? Biasanya juga kita kulaan barang, ya. Kita kulaan barang dari X 100.000, kita jual 200.000 rupiah. Dikurangi biaya iklan kan? Biaya iklan macam-macam, sisanya berapa? Nah, kan gitu. Kan kalau kita dalam bisnis kan nggak bisa dikurangi hanya dari apa namanya? Kita jual produk dikurangi biaya iklan nggak bisa kayak gitu kan nggak bisa, ya. Dari nanti kita jual produk harganya
RP ya, RPZ misalnya, dikurangi biaya kulaannya berapa ya, RPO misalnya, dikurangi lagi nanti biaya-biaya yang terlibat di situ. Ada biaya marketing, biaya mungkin biaya untuk promosinya, biaya iklannya, bayar endorse ya, bayar bonus dan sebagainya kan. Kita bebankan di satu produk itu, dan nanti satu produk itu akhirnya endingnya ketemu berapa tuh kira-kira tuh ya. Nah itu baru bener ya. Kalau kita cuman ngitungnya harga jual dikurangi harga dasar, ya nanti Anda nggak bisa ngitung profit realnya ya. Nah, kemudian nanti di dalam ROI profit ini teman-teman semua ya. Ya ini memang kita harus benar-benar menghitung secara benar ya. Modal yang kita keluarkan ya dan juga nanti profitnya berapa ya. Nah, contohnya seperti ini nih ya. Jadi ketika kita ya di dalam kita melakukan melakukan sebuah strategi desain marketing ya. Anggap aja dalam 1 bulan ya kita habis Google Ads misalnya atau FB Ads dalam 1 bulan kita habis uang 2 juta rupiah ya. Habis uang 2 juta rupiah, tapi kita bisa menghitung ya profit atau mungkin keuntungan kasar ya, keuntungan kasar per produk di mana kita kurangin antara harga jual dikurangi harga dasar, katakanlah ketemu Rp50.000, ini masih profit kasar ya, ketemu Rp50.000 ya, maka nanti kita butuh 40 kali transaksi teman-teman. Kita butuh 40 kali transaksi ya, agar nanti BEP itu dalam arti itu kita bisa, ya inilah minimal bayarin iklan ini loh, bayarin kita nggak rugi lah ya, kita nggak rugi, istilahnya biaya kulaan USD terbayar ya, kemudian biaya iklan pun terbayar juga ya, 2 juta ini kita nggak rugi tapi nol, kita dapatnya nol kan, profit netnya nol. Nah, makan apa kita? Kan gitu kan, makan apa kita? Biar untung, maka ya Anda harus punya target ya, berapa minimal nih ya, biar aku nggak nol ya, nggak nol ini ya, harus lebih kan. Oke, maka kita bisa anggap ya nanti minimal kita harus dua kali transaksi sehari ya. Dalam sehari itu harus ada 2 kali transaksi. Dikalikan 30 dapat 60 kali transaksi ya. 60 dikalikan 50.000 dapat 3 juta rupiah di sisi profit ya. Profitnya dapat profit kasarnya kita dapat 3 juta rupiah. 3 juta dikurangi biaya iklan 2 juta, maka profit bersihnya yang kita buat bisa hidup 1 juta rupiah ya. Nah, nanti di sini Anda harus bisa seperti itu ngitungnya guys ya. Maka nanti ketika Anda teman-teman semua ya, di dalam nanti Anda ini bermain online ya, Anda jual produk di online ya, memang ini catatan utama ya. Ini yang Anda harus perhatikan nih ya. Ketika Anda nanti memutuskan untuk dagang online, jualan online ya, Anda upayakan 1 kali transaksi itu Anda sudah bisa untung Rp50.000 dari harga jual dikurangi harga dasar. Ya. 1 kali transaksi itu Rp50.000 ya. Pak, tapi Pak, saya itu jualannya produk saya itu Pak ya. Saya itu jualan ini Pak, jualan lampu untuk lampu taman Pak. Kayak gini nih Pak. Ini harganya Rp10.000 Pak. Dan harga dasarnya itu 7.500 Pak, ya. Dan saya jual Rp10.000. Kan aku cuma untung kan 500 Pak. Terus piye Pak? Cara ngedol online Pak? Ini harus Anda packing. Anda packaging menjadi misalnya 10 bundle misalnya. 20 bundle. Orang nanti beli 20 ya. Nah, ini harus orang transaksi beli 20. Biar Anda nanti untungnya Rp50.000. Tidak apa-apa untungnya dikit-dikit, tapi bagaimana Anda bisa mengemas ya. Yang akhirnya kalau dikalikan itu untungnya di angka Rp50.000. Kalau Anda jualan online, untungnya Anda cuma di bawah Rp50.000 ya, itu rondor-rondor ngeri sedap. Apalagi kalau Anda beriklan ya. Kalau Anda nggak iklan, mungkin Anda cuma manfaatin follower Anda, ya mungkin nggak rugi ya. Tapi ya ini ya, mungkin hasilnya nggak akan maksimal. Karena kalau kita mau benar-benar desain marketing kita bagus, ya memang kita kalau nggak ngiklan ya harus SEO ya, seperti itu ya. Dan itu kan butuh biaya kan. Nah gitu loh.
Karena kalau kita cuma ngandelin followers, mohon maaf, nek follower cuma 110 orang aja, follower kita cuma 110 rupiah saja, 110 orang saja, itu kita mendapat omset berapa sebulannya? Ya, sulit, ya. Kecuali kalau follower Anda sudah di angka sampai 100.000, 1 juta followers, ya, it's okay. Ya, nggak pakai iklan nggak masalah gitu loh ya. Tapi kalau follower Anda cuma 110, 200 followers, ya, 800 followers belum 1.000, itu masih sulit. 1.000 aja, 1.000, 2.000 aja masih sulit teman-teman kalau nggak iklan, ya, serius. Artinya Anda jangan hanya mengandalkan jumlah followers Anda. Anda harus benar-benar berani beriklan. Kalau pengen hasilnya dahsyat, ya. Nah, itulah kenapa akhirnya sekali transaksi untung Anda harus Rp50.000. Jadi kayak Mas Alvin nih, Mas Alvin, saya kalau jualan cupang nih, nah ini saya nanya Mas Alvin nih ya, Mas Alvin kalau jualan cupang, sekali transaksi berapa untungnya Mas? Berapa untungnya? Gak ada suaranya kayak? Untung, profit bersih. Sekitar 800.000. Satu cupang? Satu cupang? Per minggu, per 2 minggu. Enggak, per cupang guys, per cupang. Per cupangnya 80 Pak. 80.000? Iya. Wow, nah, itu bagus, keren tuh. Sangar itu ya. Oh, jadi sampean tuh seminggu bisa jual 10 ya. Masya Allah. Keren ya. Nah, jadi kalau udah di atas Rp50.000 ya, itu bagus. Anda bisa sisihkan uang profitnya itu untuk iklan, Mas. Diiklankan, nanti hasilnya akan lebih dahsyat lagi, ya. Diiklanin itu, ya. Karena kalau nggak diiklanin, ya paling Anda mentok. Seminggu cuma dapat 1.000, ya. Dikalikan 4, ya, Anda mungkin cuma dapat 2,4 juta. Tapi ketika Anda iklan, Anda bisa sampai itu meningkat sampai 10 kali lipat, Mas. Di akhir bulan, saya bisa dapat profit sampai 24 juta, Mas. Atau bahkan mungkin 50 juta, Mas. Profit loh ya, bukan omset loh ya. Nah, seperti itu loh ya. Jadi apa namanya? Ketika Anda pengen green lagi, pakai iklan, Mas. Nanti dia bisa meningkatnya sampai puluhan kali lipat dibandingkan Anda nggak iklan, ya. Nah, dan Anda dengan untung Rp80.000 per cupang itu udah bagus banget. Itu sudah bisa menjadi syarat utama Anda untuk bisa beriklan. Tapi kalau Anda masih untungnya cuma 20.000, 10.000 per transaksi, itu jangan sekali-kali Anda beriklan. Anda jatuhnya malah rugi, ya, rugi nanti seperti itu, ya. Anda harus bikin dulu bagaimana bisa Rp50.000 per transaksi, ya. Per transaksi loh ya, bukan per produk loh ya, beda loh ya. Per transaksi loh ya. Ya, per transaksi itu berapa? Bukan per produk loh ya. Kalau misalnya apa namanya per produk, ya nggak apa-apa nanti kan tadi ya di bundle, biasanya per transaksi bisa di angka Rp50.000. Nah gitu loh teman-teman semua ya. Itu yang perlu diperhatikan di dalam kita lakukan nanti iklan di dunia online ya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita di sini ROI-nya adalah berupa prospek dan buyer ya. Jadi di sini teman-teman semua ya, ternyata 80% kegiatan digital marketing ya pada dasarnya itu untuk membantu kita mendapatkan data prospek pembeli atau biasa disebut dengan lead. Jadi kalau teman-teman sering dengar lead, sering saya ngomong lead dan lead, ayo mana leadnya? Itu adalah prospek pembeli. Jadi lead itu bukan pembeli loh ya, tapi masih prospek ya. Karena lead itu misalnya orang itu sudah nge-WA nanya itu kan lead ya. Tapi kalau dia sudah beli, namanya sudah jadi pembeli. Nah, seperti itu ya. Nah, prospek di sini teman-teman ya biasanya itu masuk dalam tahap dia tuh masuk ke dalam tahap pesen, order. Tahap untuk ngontak, nge-WA kita, nge-SMS kita, telepon kita, nge-email kita, itu namanya prospek. Atau ngisi formulir. Nah, ya. Itu ngisi formulir itu juga bisa dikatakan itu masih prospek ya. Nah, baru kemudian bagaimana CS-nya, customer service-nya ini ya, itu bisa closing. Jadi ketika orang itu sudah mau pesan lewat WA, SMS, telepon, email dan sebagainya, jangan dibiarin. Bagaimana CS-nya itu bisa mengclosingkan ya. Dikontak ulang, di WA, ditanyain ya.
maka nanti biar nanti terjadi pembelian, ya. Ada orang ngontak Mas Calvin, Kang, mau dong cupangnya 5, ada nggak barangnya? Mau jari Mas, orang mau jawab-jawab. Kapan orangnya mau transfer? Kan gitu kan. Gitu loh ya. Nah nanti kan nggak close, tapi ketika Mas Calvin balas sih, oh ada Pak Ridi, segini Pak ya, transfer ke sini Pak ya. Nah itu namanya saya sebagai CS, yang bertugas mengclosingkan itu calon pembeli cupang. Ya, nah seperti itu ya. Tidak semua prospek menjadi buyer. Itu catatannya ya. Namun keduanya mempunyai nilai yang sangat berharga. Nah, jadi Anda jangan menyepelekan prospek ya. Prospek itu juga penting. Tanpa prospek nggak ada pembeli. Nah, gitu loh guys ya. Nah, prospek adalah orang yang telah menjadi aware. Dia tahu ya atau kenal dengan produk, jasa dan brand kita. Itu adalah prospek. Buyer ya, buyer orang yang terhitung menjadi profit penjualan. Oke ya. Jadi di dalam digital marketing ada yang region of investment-nya ke arah sini, ke sini. Ya. Tadi saya bilang nggak Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu misalnya investornya itu paling ya kebanyakan mungkin ya di sini juga nih. Berapa prospeknya, berapa bayar dia nggak penting, untuk profit nggak penting, ya. Tapi dia ketemu prospeknya itu udah senang, ya. Seperti itu, ya. Atau begitu ada data, ya. Nah ini, Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu investornya lebih ke data ini dibandingkan yang nomor 2 atau nomor 1, ya. Di data di sini teman-teman semua, ya ini penting banget bagi mereka, bagi para investor yang injek di bidang startup. Kenapa? Karena di data ini ya nanti mereka bisa memperoleh ya itu insight ya atau wawasan tentang ya ini demografi customer seperti usia, jenis kelamin ya, termasuk waktu nih, waktu paling banyak orang mencari produk ya sehingga bisa melakukan iklan lebih baik ya. Jadi dari sini bisa diperoleh data. Oh, ternyata orang Indonesia itu ya suka belanja di bulan Januari. Nah, gitu misalnya. Maka di Januari itu bagaimana dia ngebut iklan. Atau kayak ini misalnya, oh ternyata orang itu lebih banyak belanja ketika di bulan-bulan Black Friday, di bulan Oktober. Nah, seperti itu kan. Nah, itu juga bisa ya. Atau ternyata banyak orang belanja itu di waktu-waktu maghrib misalnya, gitu kan. Nah, itu karena itu di maghrib dia ngiklan gitu misalnya kan. Nah, ya. Atau sebelum maghrib gitu ya. Data customer dari nomor kontak atau email yang masuk itu bisa menjadi list ya yang bermanfaat karena mereka tentu 90% punya kecocokan dengan bisnis yang Anda tawarkan. Mungkin kemarin waktu di Mas Bijak ya, atau Pak Bijak kemarin diajarkan kan list building, diajarkan ya? List building. Iya, Pak. Nah, diajarin ya. Diajarin nggak kenapa pentingnya bangun list building? Diajarin. Apa, Mas? Apa pentingnya bangun list building itu apa? Kalau semisal kita ngiklan gitu ya Pak ya, ngiklan di Facebook Ads atau dimanapun, kita ngiklan pertama, kalau misal boncos atau nggak dapat apa-apa kan rugi. Kalau kita dari awal misal kita narik pakai lead magnet, itu kan bisa kita upselling atau namanya pakai email marketing yang kita bisa bangun kolamnya gitu loh Pak. Jadi bisa kita prospek untuk nanti atau kapan gitu. Misal mau nambahi value ladder, itu kan bisa lebih banyak lagi Pak, penawaran selanjutnya gitu. Betul. Dan lebih efektif kan? Iya. Ya. Nah ini buat Mas Calvin, Mas Rian nih ya, jangan sedih ya. Kalian mungkin belum dapat email marketing ya. Nanti ya, nanti setelah gelombang ini selesai, nanti kalian akan belajar sama masternya ya. Pak Bijak nanti yang akan ngajarin kalian tentang email marketing ya. Seperti itu. Dan nanti akan diajar tentang list building ini ya. Jadi memang dengan ini pun kita nanti lebih efektif karena kan lebih cocok ya antara prospeknya yang kita iklanin ya, orang yang kita iklanin itu sudah mungkin sudah memang cocok dengan bisnis yang kita sedang tawarkan itu, produk kita tawarkan tadi ya. Cocok ya akhirnya cepet ya, seperti itu. Kalau nggak cocok kan butuh waktu ya, orang itu mungkin harus belajar dulu nih apa sih sebenarnya gitu kan. Mungkin dia googling dulu ya. Nah, dan mungkin dia belum butuh ya. Belum merasa butuh, akhirnya kan ya lewat-lewat aja iklannya ya. Tapi ketika kita mengiklankan pada orang yang tepat, yang sesuai satu line ya, satu istilahnya satu jalur dengan produk kita, dan dia sudah teredukasi di situ, itu kan lebih cepat nanti dealnya ya, seperti itu. Jadi teman-teman ya, itu data ya.
Yang ketiga awareness ya. Jadi awareness di sini teman-teman semua ya itu juga menjadi ROI juga. Rate of investment. Jadi ketika misalnya Anda melihat masifnya sabun Lux, Lifebuoy, Citato, ya, Yakult misalnya, ya, Coca-Cola, Sprite iklan terus gitu ya. Itu kan untuk ke masyarakat itu biar mereka tuh dikenal, ya. Kalau haus minum Sprite, ya. Kalau lagi mandi nih ingat Lifebuoy, ya. Atau mau cantik pakai Lux misalnya, gitu kan. Minum air putih pakai Aqua. Mau sikat gigi Pepsodent kan gitu kan. Kan itu untuk bagaimana mempengaruhi alam bawah sadarnya si manusia itu, ya. Nah, jadi berikan itu teman-teman ya, sebenarnya kita tuh tidak bisa dikatakan rugi jika Anda punya tujuan meningkatkan awareness produk dan brand Anda, ya. Jadi brand awareness memang lebih ke arah kemampuan ya, kemampuan konsumen dalam mengenali atau mengingat sebuah merek, termasuk nama, gambar, logo, dan juga slogan-slogan tertentu yang pernah digunakan oleh brand tersebut dalam promo produk mereka. Contohnya kalau kita lihat kemarin ya, saya kan nanya kemarin kan, ini logo apa nih? Set, nah gitu kan, set, itu kan naik, nah gitu teman-teman ingat kemarin kan waktu kita belajar di fundamental kemarin kan ya, ya kan, logo M itu apa sih gitu ya, nah itu kan kita ngerti waktu McD, nah gitu ya, ada cuma M doang nggak ada tulisannya macam-macam kan, itu kan bagaimana brand-brand tersebut berhasil terikat ya di kepala kita ini. Beda kalau kita nanya bayi, ada bayi baru lahir kita nanya, gitu kan dia nggak paham, dia nggak pernah lihat iklannya naik kok gitu kan, baru lahir kok ya ya kan gitu ya. Kemudian ya di brand di awareness ini teman-teman ya, jadi memang ya ketika konsumen ya dia mampu ya untuk mengenal ya dan mengingat brand ya, maka ini akan berperan besar dalam dia tuh mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut. Kayak kemarin yang kejadian di Grab Toko. Kemarin kalian ngikutin nggak kasusnya Grab Toko itu? Ikutin nggak Grab Toko? Ada yang ngikutin kasusnya Grab Toko kemarin yang lagi viral? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Ya Allah, kemana aja kalian? Jadi Grab Toko itu teman-teman ya tuh semacam marketplace ya. Dia marketplace yang kemarin tuh dia tuh dia ngiklan di mana-mana, di YouTube, di Facebook, di Instagram ya. Grab Toko namanya, grabtoko.com ya. Dia yang punya namanya Yuda. Yang punya namanya Yuda. Dia pakai nama Grab ya, Grab Toko. Iklan di mana-mana dengan harga murah. iPhone yang harganya iPhone 12 atau iPhone berapa itu yang harganya aslinya 16 juta, 17 juta, dia berani jual 12 juta. Samsung ya itu dijual cuman yang terbaru dijual cuma 3 juta tempat atau 3,5 juta, itu murah banget pokoknya ya. Murah banget. Dan Grab Toko ini iklan kan, iklan masif. Orang itu langsung percaya sama dia, langsung percaya. Dikira ini punya Grab. Karena namanya grabtoko.com. Dikira punya Grab punya tokonya nih. Nah, gitu kan. Grab punya toko dan ini diskonnya besar. Lagi promo nih. Akhirnya orang-orang itu nggak mikir 2 kali, langsung transfer teman-teman. Ada yang pesan karena iPhone yang murah ya. iPhone yang murah, ada yang pesan sampai 7 iPhone dibeli sama dia. Bayar 7 dikalikan 12 juta. Transfer jebret gitu ya kan. Beli Samsung segini karena dia punya niat. Nanti HP-nya akan dijual lagi, ya. Terus nggak pakai takon-takon, ya. Apalagi si Grab Toko pakai nama PT teman-teman. PT Grab Toko Indonesia. Jadi nomor rekeningnya dia itu PT Grab Toko Indonesia, bukan Yuda ya. Bukan namanya Yuda, bukan. Di nomor rekeningnya itu PT Grab Toko Indonesia. Orang kan jadi lebih yakin ya, seyakin-yakinnya ya, bahwa ini adalah bukan penipuan. Ini mungkin salah satu divisi usahanya si Grab. Ya, karena orang taunya Grab, selama ini brandnya kan yang paling bagus kan Grab ya. Nggak taunya apa teman-teman semua, barangnya nggak nyampe semua. Dari ribuan orang yang beli di situ, hanya 9 orang yang barangnya datang, ya. Hanya 9 orang ini aja yang barangnya datang, dan 9 orang ini menjadi testimoni. Jadi akhirnya dari 9 orang inilah orang-orang ngira kalau ini toko yang terpercaya, ya. Nah seperti itu, karena hanya 9 dikirim, sedangkan ribuannya nggak dikirim. Total
barang apa namanya uang yang masuk teman-teman dan barang nggak dikirim itu sebesar 117 miliar. Bahkan ini akan terus naik sampai mungkin 300 miliar mungkin. Ya, banyak banget ya, serius ya. Dan akhirnya kemarin ya si Yuda kemarin ditangkap sama Baris Krim Polri kemarin. Ditangkap sama Baris Krim Polri karena ternyata dia nipu ya, karena memang dia hanya sengaja ngirim ke 9 orang ini agar orang itu percaya, dan dia beli barangnya tuh di Glodok ya. Di Glodok beli manual dia ya. Dan dia nipu ya, dia itu penipu ternyata, penipu ulung. Bahkan ketika para konsumennya Grab Toko ini geruduk ya, geruduk kantornya tuh di Wisma Rasuna Said ya, datang ke sana di lantai 11, mereka kaget. Itu ternyata adalah co-working space ternyata guys ya. Itu kantornya adalah co-working space ya. Bukan kantor yang ya kayak kita ini ya, tapi dia adalah co-working space, kayak dia datang ke Arga Academy di ruang tengah itu loh ya. Mana nih di sini Grab Toko? Enggak ada di sini Arga Academy, Pak. Di sini Grab Toko hanya nyewa kursi itu, Pak, gitu. Wah, langsung aduh gitu ya. Lemes itu orang-orang. Nah, kenapa orang percaya? Karena tadi itu. Karena brandnya Grab itu sudah sangat bagus banget, teman-teman semua ya. Nah, itu dia ya. Nah, dia ya. Nah, jadi memang nanti di sini ya ada yang di dalam ROI-nya itu ya, pengusaha itu lebih ke arah awareness juga ada ya. Kemudian di sisi ada juga ya ROI-nya, return of investment-nya itu lebih ke arah insight atau wawasan ya. Bagaimana dari wawasan ini teman-teman semua ya, ini nanti mereka bisa melihat ya pola konsumen ketika melakukan pembelian ya. Kemudian bagaimana ya di sini dari sisi ini ya, dari sisi nanti misalnya ngeluarin uang gitu kan, itu nanti kira-kira dapat uang trafficnya kayak gimana, tingkat interaksinya kayak gimana ya. Nah, artinya adalah ya wawasan atau insight di sini ini memang lebih ke arah nanti ya lebih tinggi ya level dibandingkan hanya berupa data ya. Karena nanti di sini memang orang kan lebih belajar ya ya banyak perilaku di situ ya. Orang masuk web kita mungkin karena kata kunci apa misalnya ya, akhirnya dia dapat insight baru. Oh, ternyata orang masuk web itu karena ini toh, karena kata kunci ini toh. Nah, seperti itu ya. Oh, ternyata orang itu produk saya tuh kayak ini laris terbeli karena ternyata pola orang-orang ketika beli produk itu seperti ini ya. Nah, gitu ya. Ini lebih ya memang lebih sulit ya. Karena memang di sini ini memang untuk lebih bagaimana orang si pengusaha ini atau kita dapat ROI di sisi ini atau wawasan, nanti banyak parameter yang akan kita hitung di situ ya. Seperti itu ya. Kemudian ada juga yang hanya traffic ya. Jadi bagaimana return of investment ketika mereka beriklan ya, atau mereka melakukan teknik digital marketing itu fokus hanya pada traffic. Traffic itu adalah orang yang datang atau masuk ke web kita ya. Dan memang ya kebanyakan orang, apalagi ketika dia punya web sendiri, itu memang parameter yang paling utama dihitung adalah di sisi traffic ini ya, berapa visitornya per hari itu kita dapat visitor berapa dan sebagainya ya. Nah, memang ini nanti yang juga menjadi sebuah parameter utama di dalam nanti menggunakan dalam strategi SEO ya. Search Engine Optimization, salah satu nanti parameternya adalah melihat jumlah traffic ya, jumlah kunjungan pada web kita dari kata kunci yang sudah kita set ya. Nah, seperti itu teman-teman semua ya. Nah, secara umum teman-teman ya, ada 3 kelompok metrik di dalam digital marketing itu ya. Secara umum, tapi sebenarnya ada beberapa ya, kasihan ya. Tapi ini biar simple, saya kelompokkan ke dalam 3 ya. 3 kelompok metrik di sini. Ada yang dia lebih ke arah traffic, ke arah lebih ke arah metrik yang traffic ya. Kemudian metrik ke arah conversion metrik, dan yang terakhir adalah metrik yang ke arah revenue ya. Kayak gimana sih gitu ya. Nah, di dalam traffic teman-teman, ya di dalam traffic sendiri ya, traffic generation metric ya, itu nanti ada metrik lagi yang traffic juga. Jadi traffic di sini lebih ke arah nanti kita bisa melihat kayak di WordPress ya. Kalau Anda pakai Jetpack, Anda tahu nanti berapa visitor yang masuk di hari itu, ya. Seperti itu. Anda mungkin pakai Google Analytics ya. Nanti kita akan belajar ya di materi ini, nanti kita akan belajar juga tentang Google Analytics, bagaimana masang dan sebagainya. Maka kita akan tahu nanti traffic yang masuk web kita tiap hari itu berapa dan dia masuk dari keyword apa aja, atau mungkin dari iklan dan sebagainya, kita akan tahu ya. Nah, traffic generation metric pertama adalah traffic sendiri. Kemudian adalah CTR atau click through rate.
ini adalah angka perbandingan ya dari orang yang lihat iklan kita dengan nanti orang yang ngeklik iklan kita ya. Maka nanti di sini ya akan kelihatan teman-teman semua ya. Orang itu yang lihat iklan kita berapa orang ya. Kemudian ada berapa klik di situ. Nah, itu dibandingkan ketemu dengan CTR. Maka nanti dari sini ya kita bisa mengetahui ya apakah ad copy kita atau copywriting kita atau bahasa kita di iklan itu efektif enggak? Ketika orang lihat, orang itu ngeklik ya, itu kan karena orang tertarik ya. Orang tertarik. Tapi kalau dia ngeliat iklan tapi nggak diapa-apain, dia diem aja, itu kan dia mungkin nggak tertarik. Mungkin karena bahasanya biasa aja dan sebagainya. Sama ketika kalian di perapatan, di lampu merah, Anda dapat brosur dari orang yang ngasih brosur itu. Ketika Anda melihat, Anda baca, ya, dan bahkan mungkin nanti Anda telepon, nah itu kan terjadi namanya, yaitu CTR ya. Tapi kalau Anda cuma baca doang, bahkan nggak kebaca, lihat tok set, nah itu kan, ya itu nggak terjadi apa-apa kan, gitu ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah jadi nanti di sini ya, kalau nanti kita lihat ya, dari sisi CTR, dari sisi nanti click through rate-nya ya, dia nanti dikit ya, maka nanti kita harus mengubah ya, mengganti iklan kita agar CTR yang bagus. CTR yang bagus teman-teman ya, nanti kita akan belajar lebih mendalam tentang apa itu CTR ya. CTR yang bagus itu di angka minimal 2%. Ya, 2%. Artinya dari 100 orang ya, dari 100 orang yang lihat iklan kita akan ada 2 klik ke web kita. Ya. Dari 1000 ya, dari 1000 orang yang lihat iklan kita ada 20 klik di situ. Nah, gitu ya. Itu minimal 2%. Kalau di bawah 1% ya, dari misalnya dari 100 ya, 100 orang yang lihat iklan kita hanya terjadi 1 klik di situ, cuma 1% kan, maka ini harus dirubah ya, dirubah tata bahasanya, dirubah iklannya agar orang itu ngeklik. Nah gitu teman-teman ya, karena apa? Karena CTR itu baru untuk orang itu ngeklik, hanya ingin klik kita aja ya, seperti itu. Dan nanti masih banyak parameter lainnya harus kita evaluasi ya. Kemudian berikutnya adalah cost per klik ya. Cost per klik adalah biaya yang perlu kita bayarkan ya untuk setiap orang yang ngeklik iklan kita. Nah, jadi tinggi rendahnya ini cost per klik atau CPC itu berdasarkan dari banyaknya kompetitor dan juga tadi click through rate-nya ya. Jadi ketika misalnya ya dari misalnya tadi Anda berikan ya, Anda berikan misalnya cara ngitung kayak gini misalnya cost per klik itu. Anda dalam sehari teman-teman ya, dalam sehari Anda menghabiskan budget iklan itu Rp100.000 per hari. Anda ngiklan Rp100.000 per hari. Dilalah, kersane ngalah. Sehingga klik iklan loh. Bang, 1 orang tok dalam sehari. Klik loh ya. Bukan closing loh ya. Ya. Anda punya budget Rp100.000 per hari. Ya. Tiba-tiba saya ngeklik iklanmu cuma wong siji tok. Wah, itu jenenge CPC ini adalah Rp100.000. Lalu larang banget itu. Itu udah nggak masuk akal itu, ya. Itu iklanmu jelek banget itu, ya. Masa klik aja 100.000 gitu loh, ya. Nah, gitu ya. Akan bagus kalau misalnya 100.000 itu ya itu adalah biaya yang terjadi ketika orang itu tuh akhirnya membeli produk Anda, ya. Nah, itu baru bagus, ya. Artinya ketika dari 100.000 Anda keluarkan di hari itu, ya, ada 1 orang yang membeli produk Anda, ya, ada 1 orang yang membeli produk Anda, maka Anda menghabiskan uang Rp100.000 ya untuk mendapatkan 1 orang. Nah, tinggal biaya iklannya, keuntungannya berapa? Kalau keuntungan cuma 50.000, ya maka Anda minus Rp50.000 kan. Tapi kalau keuntungannya itu 1 juta, maka Anda masih untung Rp900.000 kan, seperti itu ya. Nah, itu namanya CPC. Ada juga namanya cost per mile atau CPM. CPM itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk dari iklan kita ini nanti tampil di 1.000 orang, ya, tampil di 1.000 orang atau 1.000 kali iklan kita ditampilkan ke orang-orang, itu namanya CPM, ya. Ini CPM ini biasanya lebih digunakan untuk iklan yang goal-nya atau ROI-nya itu lebih ke arah awareness, membangun brand awareness, bukan klik, ya. Jadi kayak misalnya tadi iklannya sabun, Lifebuoy, Bimoli, ya.
itu mereka kan bukan klik yang mereka kejar, tapi bagaimana iklannya itu bisa tampil di hadapan orang, dilihat, ya, dihayati seperti itu, sampai akhirnya terpengaruh di dalam alam bawah sadarnya, ya. Nah, itu namanya CPM, ya, cost per mile. Kemudian yang berikut adalah conversion metric. Conversion metric ini, ya, ini lebih ke arah nanti bagaimana kita ini melihat, ya, apa namanya, dari uang yang kita habiskan tadi untuk beriklan dan sebagainya terjadi konversi berapa, ya. Nah, yang pertama di dalam conversion metric ini adalah conversion itu sendiri, ya. Dari yang kita keluarkan biaya Rp100.000 per hari, ya, untuk iklan, bisa terjadi berapa konversi? Berapa terjadi orang itu yang membeli ikan cupangnya Mas Alvin misalnya, ya. Ketika, ya, Mas Alvin tadi bilang satu ikan cupangnya itu menghasilkan atau satu kali transaksi itu Rp80.000, ya kan? Ketika Mas Alvin beriklan Rp100.000 per hari, ya, nah itu nanti terjadi konversi berapa? Kalau cuma terjadi konversi satu iklan terjual di hari itu, maka Mas Alvin rugi Rp20.000. Tapi ketika terjadi dua konversi, ada dua transaksi di situ, untungnya Rp160.000, maka Mas Alvin untung Rp60.000. Apalagi kalau misalnya di hari itu dengan Mas Alvin ngiklan Rp100.000 terjadi 10 kali, ya, transaksi, maka Mas Alvin, ya, itu mendapatkan Rp800.000 dikurangi Rp100.000, maka Mas Alvin dapat profit Rp700.000. Wow, ya, Rp700.000 dikalikan 30 hari, wah, kan ya luar biasa, Mas, ya, keuntungan yang kau dapetin kan, nah gitu loh, ya. Nah, kemudian juga ada namanya conversion rate. Ya, conversion rate itu adalah seberapa besar persentase jumlah orang yang ngeklik, ya, ngeklik iklan kita, yang akhirnya nanti dia itu lakukan sign up, download, ya, atau bahkan membeli. Jadi sign up, download, ya, ini sebenarnya walaupun itu kalau sign up aja kan masih belum ini, ya, belum menghasilkan uang, ya. Download file itu juga kan belum menghasilkan uang, ya. Kalau beli baru menghasilkan uang. Tapi sign up download ini itu sudah termasuk konversi juga, kan? Jadi konversi kan dari bukan dari pengunjung menjadi pendaftar, kan gitu kan? Nah, seperti itu, ya. Dan baru nanti dihitung juga cost per conversion. Nah, nanti apa namanya berapa biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu orang yang akhirnya convert, entah dia sign up, entah download, entah beli, ya. Nanti berapa biayanya, ya, seperti itu, ya. Kemudian revenue. Nah, kalau revenue ini lebih ke arah metrik, ya, yang digunakan untuk mengukur apakah campaign yang kita jalankan itu menghasilkan profit atau kagak, ya. Revenue metrik, ya, ada berapa? Yang pertama adalah customer lifetime value. Jadi CLV, ya, atau customer lifetime value ini adalah prediksi atas nilai total pendapatan yang bisa didapatkan dari seorang pelanggan, ya, sehingga kita bisa mengetahui, ya, tipe pelanggan mana yang nilainya paling tinggi. Jadi CLV di sini, ya, misalnya nih Mas Alvin lagi nih. Jadi Mas Alvin itu dia punya data nih pelanggan dia, banyak orang, mungkin pelanggan dia tuh di sini katakanlah Mas Sony, ya. Mas Sony adalah pelanggan ikan cupangnya Mas Alvin yang saban waktu itu Mas Sony pesan buat dikirim ke Batam, ya, karena Mas Sony ini kan orang Batam nih, ya. Dia pesen ke Mas Alvin beli ikan cupang dikirim ke Batam. Nah, Mas Alvin di sini bisa menghitung, ya, si Mas Sony ini, ya, ini selama setahun misalnya, ya, selama setahun gitu kan, ini Mas Sony itu sudah menghasilkan ke saya itu berapa omset, ya, seperti itu, ya. Atau Mas Alvin di sini bisa menghitung rata-rata pelanggan dia ketika transaksi ke dia itu sebenarnya tuh berapa sih ininya, yang dihabiskan, ya. Artinya ketika satu orang belanja, ya, itu tuh belanjanya ke Mas Alvin itu berapa sih nilainya, gitu kan. Nah, maka nanti dari situ, ya, Mas Alvin bisa melihat pelanggan mana yang menghasilkan omset paling tinggi, ya. Dan disitulah, ya, Mas Alvin bisa menjaga si pelanggan itu. Wah, ini Mas Sony ini harus tak jaga ini, kan luar biasa. Ini prediksiku, ya, karena dia itu adalah pedagang ikan di Batam sana. Ini dalam setahun dia pesan kartu 1 miliar nih, ya, 1 miliar, ya. Maka bagaimana aku harus jaga ini dia nih? Jangan sampai dia lari, aku kehilangan 1 miliar per tahun.
bahaya ini. Nah, gitu Mas ya. Mulanya banyak perusahaan yang dia sangat menjaga beberapa tipe konsumennya dia. Ya, bahkan yang lain itu dianggap gak penting, ya. Karena satu pelanggan ini luar biasa, punya kontribusi yang luar biasa sangat dahsyat di dalam bisnisnya dia. Nah, itu harus dijaga, teman-teman, ya. Yang kedua adalah customer acquisition cost. Jadi kalau yang ini CAC, ya, ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk meyakinkan konsumen membeli produk kita. Jadi ketika Anda menghabiskan uang, ya apapun itu gitu ya, entah untuk promo, ya, untuk diskon, ya, untuk nanti memberikan memberikan bonus-bonus dan sebagainya, ya, dan akhirnya akhirnya terjadi pelanggan 1, 2, 3, 4. Nah, itulah biaya yang Anda butuhkan, ya, untuk meyakinkan konsumen tadi, ya. Namanya adalah biaya untuk mengakuisisi pelanggan kita, ya, seperti itu. Ada juga customer retention rate. Jadi customer retention rate ini lebih ke arah metrik yang diukur ya untuk nanti kita bisa meninjau ya berapa banyak customer yang pergi ya dan berapa yang bertahan dalam waktu tertentu, teman-teman ya. Di sini bisa menjadi nanti indikator kepuasan bagi pelanggan kita. Kayak tadi ketika Mas Adika di Kamu Coklat tadi ya, tadi kan bahas ini juga tadi Mas ya. Retention juga tadi kan ya. Berapa pelanggan atau berapa orang yang datang ke kampung wisata ya. Nah, yang yang dia balik lagi dan sebagainya ya. Nah, jadi semakin tinggi untuk konsumen itu datang lagi, maka tingkat kepuasannya bagus banget seperti itu ya. Dan juga revenue per visitor ya. Jadi revenue per visitor ini adalah berapa jumlah pendapatan yang dihasilkan setiap kali pelanggan mengunjungi web kita. Jadi nanti dalam satu hari, ya kita hitung, kita itu dapat omset berapa? Oh, dalam satu hari ini aku dapat omset 2 juta rupiah. Dari 2 juta rupiah ini nanti kita lihat traffic kita, web kita. Oh, di web kita ya, kan aku dapat 1 juta nih, ya. Hari ini dapat 2 juta ya. Di hari ini aku dapat omset 2 juta rupiah. Traffic yang masuk ke webku ada 2.000 orang nih, ya. 2.000 orang. Maka rata-rata ya per visitor ya itu ya tinggal bagi kan 2 juta dibagi 2.000 ya. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, artinya nanti kita bisa ngukur web kita ini sebenarnya bagus atau enggak ya. Apakah ketika trafficnya itu tinggi, apakah sebanding omsetnya tinggi juga atau enggak ya. Ketika trafficnya tinggi, ternyata omsetnya turun. Nah, ini kan bahaya. Nah, gitu loh ya. Seperti itu teman-teman semua ya. Nah, inilah beberapa metrik teman-teman. Masih banyak sebenarnya ya. Banyak banget, apalagi kita masih belum membahas tentang yang konten, marketing dan sebagainya ya. Karena secara umum 3 ini aja secara umum ya. Tapi masih ada nanti metrik tentang konten marketing ya. Metrik tentang email marketing dan sebagainya masih banyak banget ya. Ini 3 ini yang secara dasar ya. Ini harus kita kuasai ya. Jadi ada traffic generation metric, ada conversion metric dan revenue metric. Itu yang paling utama ya. Sebagai Anda seorang digital marketer, itu Anda menguasai 3 metrik utama ini ya. Traffic generation metric, conversion metric dan juga revenue metric. 3 itu aja dulu. Yang lainnya nanti ya, seperti itu. Dan kalau Anda lihat ternyata ini dia ya, luar biasa. Metrik ya di dalam digital marketing itu luar biasa banyak. Anda bisa lihat nih, SEO ya. Di SEO itu metriknya nanti ada CTR ya, CTR dari organic CTR-nya kayak gini, organic search ya. Nah, ada juga conversion rate-nya, non sosial, deliver offering, form submit ya, juga dari organic search. Strategi marketing itu dari Google Ads ya. Itu nanti kayak gini juga nih, ya macam-macam nih ya. Kemudian dari email marketing ada juga gross open rate, unique open rate ya. Ada CTR dari email marketingnya sendiri ya. Ada juga MQL ya, name to MQL, ada form submit ya dan sebagainya ya. Content marketing ya, dengan marketing itu ada nanti company using content syndication ya, webinar conversion rate ya, program budget spend on content marketing ya. Oh, banyak banget ya. Di dalam di dalam sosial marketing itu ada Facebook CTR, ada LinkedIn CTR, ada Facebook CTR, Twitter CTR, ada juga ada Instagram dan sebagainya kan. Wah, banyak banget ya.
Kemudian di sisi budget ya, nanti ada program budget spend on marketing ya, kemudian DPM spend on SEO ya, kemudian DPM spend on display ads ya. Sedangkan nanti di sisi website ya, ada traffic ya dari organic search ya, from paid search, drop off rate, page view ya, minute spend ya on website per visit. Kemudian dari website complete refresh cycle. Sedangkan di sisi free trial and funnel ada kayak gini-gini tuh ya. Ada SaaS frame with 30 hari trial dan terusnya ya. Wah, ini contoh aja ya. Betapa ya. Jadi di sini apa sih DPM? Ini loh DPM loh. Digital Marketing Program Budget ya. RL raw lead ya, MQL marketing qualified lead, SQL sales qualified lead dan seterusnya ya. Ini hanyalah contoh teman-teman ya, hanyalah contoh bagaimana ternyata dalam digital marketing itu metriknya banyak banget. Ini juga masih belum semuanya ya. Ini masih belum semuanya ya, seperti itu teman-teman semua ya. Nah, di sini teman-teman ya, saya kasih tugas. Nah, saya kasih tugas nih. Saya kasih tugas ya kepada teman-teman semua ya. Silakan nanti teman-teman semua di sini ya. Ini ya di dalam produk tabel ini ya, dalam produk tabel ini ya. Tolong kalian temukan masing-masing ya metrik ya. Menurut kalian ya, itu kalau SEO itu harusnya apa aja? Ini kan ini contoh ya. Tapi di SEO itu kira-kira nanti kira-kira metriknya apa aja misalnya. Ya. Di dalam SEM atau Google Ads ya, itu apa aja? Di FB Ads, Facebook Ads, itu kira-kira metriknya apa aja misalnya, ya. Di email marketing itu apa aja? Di content marketing itu apa aja? Di sosial marketing, sosial media marketing itu apa aja? Di website marketing itu apa aja? Kalau ini nggak usah. Free trial dan juga budget nggak usah, ya. Jadi di sini ya tugasnya ya. Kita lihat ya, kita lihat produk tabel kita ini, ya. Di sini Anda silakan itu googling, ya. Anda definisikan di dalam SEO, ya, metrik yang harus ada itu metriknya apa aja di SEO itu. Ini contohnya ini kan contoh kan. Cuman kalian coba cari, ya, kalian cari sendiri, ya. Di situ apa aja? Di SEM, Search Engine Marketing, sebenarnya kalau SEM itu sebenarnya Google Ads teman-teman ya. Jadi kalau di luar negeri kebanyakan ya definisi dari SEM, Search Engine Marketing itu adalah Google Ads. Padahal sebenarnya Search Engine Marketing itu ya SEO juga gitu loh. Ya kan Search Engine Marketing kan, marketing mesin pencari toh gitu loh. Tapi banyak yang di luar negeri itu banyak salah paham ya bahwa SEM itu adalah Google Ads, padahal enggak ya. Nah, apa namanya? Jadi di sini Google Ads ya, di sini nanti Google Ads, diganti nih Google Ads ya. Google Ads, lalu ada yang kedua adalah Facebook Ads. Jadi SEO, Google Ads, Facebook Ads ya. Lalu email marketing ya, email marketing, sosial media marketing, dan terakhir adalah website. Jadi website itu juga punya nanti namanya metrik ya, seperti itu ya. Kalian definisikan poin-poinnya. Pak Wawan, di SEO itu Pak ya, selain ada CTR ya, itu juga ada backlink Pak. Itu contohnya misalnya kayak gitu ya. Di Google Ads Pak ya, itu Pak juga ada CTR juga Pak. Ada juga CPC Pak. Nah, gitu ya. Ada apa namanya? Ada juga nanti di situ tuh tentang macam-macam Pak, banyak banget pokoknya Pak. Wah, Facebook Ads juga sama. Jadi tadi ya, ingat ya, SEO, Google Ads, Facebook Ads, email marketing, sosial media marketing, kemudian website, satu lagi konten marketing ya, ini ya, konten marketing ya, seperti itu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang saya minta ada 7. Budget sama free trial ini nggak usah ya. Free trial funnel sama budget ini nggak usah ya. Saya butuhnya hanya 7 tadi. 7 loh ya. Ingat ya, apa? SEO ya, Facebook Ads, Google Ads ya, email marketing, sosial media marketing, website, dan juga konten marketing. Oke? Ada pertanyaan? Nah, itu teman-teman ya. Nah, waktu udah habis nih ya. Sudah 30 nih. Itu apa Ya, yang enam, mau Pak? bertanya nanti bisa nanti WhatsApp saya atau saya atau enggak kalau mau nanya sekarang silakan, enggak apa-apa. Gimana? Ada yang mau nanya? Silakan. Enggak ada? Damai? Sentosa? Paham semua? Oke, kalau paham dikerjakan PR-nya ya.
Nanti kerjakan tugasnya lagi ya. Jadi pertemuan kedua ini tugasnya adalah kalian mendefinisikan ya. Metrik-metrik apa yang di SEO itu apa, di Facebook atau Google Ads sampai tadi konten marketing itu apa aja. Nah, nanti nggak usah khawatir, nanti kan kita bahas teman-teman ya. Nanti sampai nanti di pertemuan ke-8 nanti masing-masing akan kita bahas ya. Biar kalian semakin paham ya. Tapi minimal di sini memang di metrik ini ya, memang kita nanti sebagai seorang digital marketer ya, memang kita itu punya istilahnya itu nanti parameter yang jelas di dalam mengerjakan sebuah strategi digital marketing. Kita nggak ngawur gitu loh ya. Kita nggak ngawur, kita nggak hanya asal mengerjakan ya. Tapi benar-benar kita sebagai seorang digital marketer yang profesional, kita paham apa yang harus kita kerjakan ya. Dan kita juga paham ya kira-kira nanti biar bos ya, bos atasan kita ya, atau mungkin investor kita seneng ya, maka ini loh parameternya gitu loh. Kita bisa menunjukkan ini loh Pak perkembangannya Pak gitu loh. Jadi kita enggak hanya sekedar posting karena mohon maaf, banyak digital marketer itu yang dia tuh berpikir bahwa tugas dia tuh cuman posting doang. Cuman share, cuman bikin konten doang, serius. Tapi dia nggak pernah ngukur efektif nggak kontennya, efektif nggak iklannya, ya, menghasilkan nggak strateginya. SEO-nya saya itu sudah menghasilkan uang berapa, nah gitu loh ya. Nah kalau cuman share aja, cuman publish saja ya, semua orang bisa gitu kan. Cuma nanti dengan parameter ini bisa nanti menjadi sebuah sebagai seorang digital marketer ya. Ini nanti yang menjadi istilahnya itu sebagai apa ya? Kita bisa menilai ya, mana digital marketer yang berkualitas, mana yang kagak ya. Seperti kayak misalnya para penyanyi itu loh ya. Mana penyanyi yang dia itu punya istilahnya memang kualitas yang bagus, mana yang kagak ya kan pun juga punya parameter kan, dia juga punya metrik kan. Bagaimana mungkin musiknya, ketika dia nyanyi itu nadanya gimana dan sebagainya. Itulah yang membedakan antara Fadli gitu ya, Fadli Padi misalnya ya kan, dengan mungkin misalnya penyanyi kayak kita gitu ya. Kayak Mas Miftah misalnya kan. Mas Miftah nyanyi Mahadewi misalnya gitu kan. Dibanding Fadli nyanyi Mahadewi kan mungkin pasti beda di situ toh. Dan bayarnya beda kan, bayarannya kan. Nah, kan bayarnya beda bayarannya kan. Paham di sini ya. Kayak gitu loh ya. Nah, inilah kenapa kita penting metrik ini, biar kita tahu ya, kayak artis itu gitu loh. Artis kan tahu ya, ketika dia nyanyi di panggung itu kan dia harus kayak gimana, biar nanti dia tuh memuaskan semua orang ya. Nah, sama seperti kita ini ya. Kita sebagai seorang digital marketer kita harus paham metrik yang harus kita kuasai apa aja agar nanti meng-hire kita itu puas dan kita dibayar mahal. Nah, gitu ya. Biar kita dibayar mahal. Nah, kalau Anda nggak tahu metriknya, Anda ngawur, wajar kalau Anda dibayar murah. Nah, gitu teman-teman semua ya. Oke ya, sepakat ya ini ya. Saya tanya Pak. Oke, monggo Mas Alvin, Mas Alvin. Yang SEM itu kan masuk Facebook Ads sama Google Ads. Nah itu dijadiin satu apa dipisah gitu Pak? Dipisah ya. Dipisah. Oh berarti 7. Ya, 7 kan? Kebilang kan? 7 ya. Ya. Saya kira jadiin satu Pak. Oh gitu. Oke, 7 ya. Nah, 7 keajaiban dunia ya. Itu juga keajaiban metrik ini ya. Oke teman-teman ya. Gimana? Mas Muklis mau nanya, Mas Muklis? Kau buka mikrofonnya nih. Curiga saya. Saya mau tanya sedikit, Pak. Oke, monggo. Itu kan kalau yang dari slide ini, Pak ya, di sini ada CTR 44%. Itu persennya itu ambilnya dari mana, Pak? Wah, mantap. Aku nunggu ini. Oh, ada 44%. Soalnya kalau tadi saya cek ya jumlah semua itu dari atas sampai ke bawah itu lebih dari 100%. Iya, aku nunggu ini. Aku nunggu pertanyaan ini aku. Wah, luar biasa Muklis ini ya. Luar biasa ya. Aku nungguin. Masa gak ada yang nanya sih nih. Persennya apa? Ini ya, ini hanya contoh, guys. Ya, ini hanya contoh. Ya, jadi kan ada persen di sini, ada dolar di sini gitu ya. Jadi metrik teman-teman, metrik itu ada yang dia tuh satuannya persen, ada yang satuannya dia itu rupiah atau dolar, ya. Ada juga yang satuannya tuh angka kayak gini, ya, seperti itu. Jadi ini hanya menunjukkan contoh satuan aja teman-teman. Menunjukkan contoh satuan. Contoh gimana? Contoh ketika misalnya ya di dalam misalnya website ya, di sini ada angka 41% traffic from organic search.
maka di sini artinya ini contoh aja bahwa untuk metrik traffic from organic search ya itu pakai satuan persen ya, pakai satuan persen dan gitu aja ya. Pakai satuan persen nanti kira-kira ya traffic from organic search itu ya itu berapa persen nanti kan pakai Google Analytics nanti kan kelihatan tuh. Ada mungkin yang 40% traffic from organic search. Ada juga mungkin 2% ya traffic from apa namanya langsung itu apa namanya klik. Jadi maksudnya langsung itu apa istilahnya tuh? Langsung itu mana bahasa Inggrisnya Mas? Mbak Ekawati, langsung itu bahasa Inggrisnya apa? Langsung itu langsung. Artinya klik langsung, orang ngeklik. Artinya ketika misalnya Mbak Ekawati tak kasih link. Mbak Ekawati tolong ya, ini ada link argakedu.com, sama klik ya. Maka kan Mbak kan klik langsung kan? Klik langsung itu link, klik. Nah, gitu istilahnya. Itu namanya apa ya? Lupa aku namanya. Jadi dia tuh nemu Arga Academy bukan dari pencarian, tapi dia tahu dari link. Nah, dari link yang dikasih yang di-share ya. Oh, referral link misalnya ya. Mungkin 41% dari 41% traffic from organic search. Yang lainnya 10% ya, traffic from referral link. Nah, gitu ya, from referral link karena mungkin ada orang yang ngasih link ke dia. Dan sisanya mungkin ya 30% traffic from paid search. Nah, ini loh ya, from paid search. Seperti ini loh, kan ini kan dalam 1% traffic from organic search, 60% traffic from paid search. Nah, ini hanya contoh aja ya. Ini hanya contoh aja. Kemudian kalau yang satuan, dalam apa namanya? Dalam satu kali kunjungan, ya, dalam satu kali kunjungan orang datang ke web kita, ya, satu orang hadir, ya, di web kita, dia buka 3 sampai 4 halaman, ya, bahkan mungkin sampai 8 halaman. Nah, maka satuannya adalah angka aja, bukan persen, bukan rupiah, ya. Tapi ketika misalnya di sini, ya, misalnya di dalam misalnya apa namanya sosial media marketing ini, ya, ketika misalnya di CPC itu kan cost per klik ya, kan cost biaya kan, cost per klik. Nah, kalau cost jelas lah, satuan adalah mata uang. Nggak mungkin kan kalau cost itu persen kan, benar nggak? Iya kan? Nah, paham di sini ya. Jadi ini hanya menunjukkan aja satuan-satuannya ya. Jadi kalau di sini CTR ya pasti persen kan, rate ya, click through rate pasti adalah persen, betul? Ya kan? Nah, ketika dia apa namanya, dia berupa misalnya ini kayak misalnya ini dolar yang di sini, karena namanya CPC kan, CPC paid search ya pasti dia berupa satuannya adalah 2 dan ini angka di belakangnya. Ini hanya contoh aja ya. Contoh penyajian aja. Penyajian laporan ini kan ceritanya kan contoh laporan teman-teman ya. Laporan ke klien. Ini Pak, laporan Pak dari apa yang saya kerjakan Pak. Nah, seperti itu ya. Jadi ini hanya contoh format ketika melaporkan ke customer. Oke? Di sini paham? Paham ya? Gimana Mas Muklis? Paham di sini Mas Muklis? Mas Muklis? Yang nanya? Halo? Mas Muklis? Saya Pak. Oke, paham ya? Iya. Kok suaranya beda ini? Sama Pak, tadi yang tanya itu saya Pak. Oh gitu. Kalau jadi Muklis. Bisa aja. Ya kayak ini misalnya ini juga di sini ada tanda persen backlink kayak gini nih ya. Mungkin nanti di sini lebih ke arah list mungkin ya, list backlinknya apa dalam bentuk hashtag dan sebagainya. Ya kayak gitu itulah ya. Jadi ini hanya contoh aja teman-teman ya, contoh penyajian aja ya. Seperti itu. Oke ya, paham di sini ya. Aku seneng ini ya. Ini yang tak tunggu-tunggu dari tadi tuh. Oke ya, sip ya. Paham teman-teman ya? Oke ya. Ya, sip ya. Oke kalau gitu, kalau nggak ada yang nanya lagi, ya, ini sudah jam 9.40, ntar lagi kan, kuliah lagi kan? Iya Pak. Kuliah apa ntar lagi? Web development. Wah, pusing tuh, ya. Sekali. Pusing tuh. Oke, gitu aja dari saya, istirahat dulu sebentar, ya. Habis ini lanjut untuk mata kuliah tersebut, ya. Terima kasih teman-teman semua, dan nanti tak tunggu nanti PR-nya pekan depan ya, sama maksimal jam 6 pagi di hari Senin depan ya, oke? Itu dari saya, terima kasih banyak, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.